Shalom anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Miss harapkan kalian tetap sehat, semangat dalam melakukan pembelajaran pada hari ini. Oke, sekarang kita masuk di pembelajaran yang kelima. Kita buka sama-sama halaman 107 ya, dengan pembelajaran IPA. Dengarkan, Miss bacakan di sini ada sebuah percakapan antara Cika dengan mamanya ya, dengan ibunya. Bahan bakar apa bahan bakar kompor yang kita pakai untuk memasak ini, Bu? Ibu menjawab, kompor ini menggunakan bahan bakar gas LPG. Ada juga orang yang menggunakan kompor berbahan bakar minyak tanah. Bahkan saat ini ada juga kompor berbahan bakar briket. Bahan bakar briket, sekarang kalian dengarkan penjelasannya. Bahan bakar briket merupakan salah satu sumber energi alternatif pengganti minyak tanah dan gas LPG untuk memasak. Bentuk briket seperti arang dan terbuat dari berbagai bahan, misalnya sekam padi, jerami, sabut kelapa, serbuk, gergaji, dan dedaunan. Oleh sebab itu briket ini dinamakan briket bioarang. Briket bioarang dibuat dengan cara memadatkan bahan-bahan dicampur dengan bahan perekat menggunakan mesin sehingga menjadi bentuk yang padat. Keuntungan yang diperoleh dari briket bioarang ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hemat dan ekonomis. Briket bioarang menghasilkan energi panas tinggi dan tahan lama sehingga lebih ekonomis dan lebih hemat. Selain itu harganya pun lebih murah ya bila dibandingkan dengan minyak tanah atau arang biasa. Yang kedua, ramah dan aman dan ramah lingkungan ya. Nah, briket bioarang ini diolah tanpa menggunakan bahan kimia. Pada saat digunakan, abunya tidak berterbangan, tidak berasap, dan tidak mengeluarkan bau menyengat ya, yang dapat mengganggu kesehatan maupun lingkungan. Lalu yang ketiga, aman dan praktis. Kompor briket aman dan praktis saat digunakan. Tidak menimbulkan resiko ledakan, mudah perawatan, dan tidak meninggalkan noda hitam pada alat-alat dapur yang digunakan. Lalu yang keempat, dapat mengurangi limbah ya. Briket bioarang ini dapat memanfaatkan limbah pertanian, misalnya sekam padi itu termasuk limbah ya. Lalu jerami juga atau bonggol jagung sehingga dapat mengurangi yang namanya limbah. Nah, di sini kalian bisa lihat di Ayo Lakukan. Briket bioarang ini bagaimana cara untuk bahan-bahannya apa saja dan cara pembuatannya. Tapi di sini Miss minta kalian cukup membacanya saja ya. Lalu kita lanjut ke halaman 111, kita masuk di pelajaran matematika. Kalian perhatikan yang pertama, kakak berlatih memasak menggunakan briket. Sebuah briket dapat menyala selama 3 jam. Jika kakak mulai memasak pukul 10.30, pukul berapa briket akan habis? Nah, di sini kalian perhatikan bahwa kakak memulai masak kan 10.30 kan? Nah, ditambah briket itu dapat menyala selama berapa lama? Ya, benar 3 jam ya. Jadinya 10.30 ditambah 3 jam sama dengan 13.30 atau setengah 2 ya. Nah, untuk nomor 2, 3, dan 4 itu kalian lanjutkan sebagai PR di rumah. Kita masuk di halaman 112 pelajaran PKN. Kalian perhatikan di sini, usaha untuk menjaga lingkungan harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Banyak usaha dapat dilakukan, contohnya adalah membatasi penggunaan plastik. Banyak pencemaran plastik di lautan, semakin mengkhawatirkan. Bahkan Indonesia termasuk negara dengan tingkat pencemaran limbah plastik tertinggi di dunia ya. Nah, di sini ada sebuah kotak ya. Tempatnya ya, yang ini udah disediakan untuk kalian tuliskan usaha apa yang dapat kalian lakukan untuk mengurangi atau
atau membatasi penggunaan dari plastik. Tetapi di sini Miss tidak meminta kalian untuk melakukan ini, tapi paling tidak ya kalian bisa misalnya nih dari botol-botol aqua ya atau botol bekas yang plastik, setelah kalian membeli kemasan tersebut itu bisa kalian pakai sebagai pot ya, pot bunga. Kalian dipotong jadi 2 ya, kemudian moncongnya ditaruh ke bawah begini ya. Moncongnya taruh begini, di sininya air, di atasnya ini adalah tanah ya. Jadi itu bisa kalian gunakan sebagai pot, salah satunya untuk membatasi yang namanya penggunaan plastik. Atau bisa juga misalnya kalian masih ada plastik yang lama-lama di rumah ya, yang misalnya pada saat kalian belanja di Indomaret atau di Alfa masih ada. Nah, ketika kalian belanja ke tempat pasar atau kalian belanja ke supermarket, bisa juga itu dipakai kembali ya, plastik bekas tersebut. Jadi masih bisa dipakai. Jadi kalian salah satunya itu membatasi penggunaan sampah plastik. Atau kalau memang sudah tidak ada sama sekali plastik di rumah, kalian juga bisa gunakan yang namanya tas yang biasa kalau misalnya kalian dapat sakil atau bingkisan, kan biasanya ada tas yang warnanya hijau, ada warna-warni lah ya itu. Nah, itu bisa dipakai untuk tas belanja ya. Sampai di sini. Nah, kita langsung masuk di bagaimana sikapmu. Jadi yang untuk coba tuliskan yang kotak tadi itu tidak usah kalian tuliskan, tapi kalian cukup untuk mengetahui bagaimana caranya untuk mengatasi atau mengurangi ya, membatasi penggunaan daripada plastik. Lanjut di bagaimana sikapmu. Di sini beri tanda centang pada pernyataan yang tepat ya. Aku membatasi penggunaan plastik karena yang pertama, perhatikan, pencemaran plastik membahayakan makhluk hidup, benar atau tidak? Ya, benar sekali ya. Karena kalau lama kelamaan maka itu akan membahayakan makhluk hidup, karena sebagian besar ya, ada beberapa lah ya yang sempat Miss pernah melihat bahwa ikan pun di dalam tubuhnya itu terdapat plastik ya. Jadi ada yang karena ada plastik yang terbuang ke laut ya, terbawa ke laut, sampai akhirnya ekosistem atau binatang-binatang yang ada di sana juga sempat ada yang memakannya, tapi ya itu kelihatan. Jadi pada saat dibersihkan, nah itu baru kelihatan ternyata di dalam perutnya itu ada walaupun kecil tapi ada ya plastiknya. Nah, lanjut yang kedua, aku menggunakan pembungkus kertas sebanyak-banyaknya. Itu tidak baik ya. Jadi kalian kosongkan atau boleh kalian silang. Yang ketiga, akan menghemat minyak bumi yang merupakan bahan mentah plastik. Kalian beri tanda centang. Yang keempat, bahan plastik tidak tampak mahal dan mewah ya. Bahan plastik tidak tampak mahal dan mewah, itu kalian juga berikan tanda centang. Kemudian bahan plastik susah terurai sehingga dapat meracuni tanah, itu benar. Jadi kalian beri tanda centang. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Miss minta kalian tetap semangat, tetap sukacita di dalam melakukan semua tugas dan tanggung jawab kita semua. Oke? Dan terakhir pesannya Miss, jangan lupa tetap menjaga jarak, hindari kerumunan ya, memakai masker dan mencuci tangan. Dan jangan lupa untuk tetap selalu berdoa. Oke anak-anak, tetap semangat ya semuanya ya. Terima kasih Mama Papa yang sudah mendampingi anak-anak di dalam belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.